Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mereview penggunaan aplikasi N2.7 ya, aplikasi yang terbaru yang menggunakan SKP plus konversinya, pak konversi dalam hal ini. Nah, dalam hal ini saat ini saya akan mereview penggunaan aplikasi dan bagaimana cara penggunaannya ya, apakah dia berhasil melakukan dari awal ya, dari awal sampai akhir, mulai dari pembuatan SKP-nya sampai paknya yang pak konversinya ya, predikat SKP yang dikonversi menjadi angka kredit. Nah, oke, sebelum saya memulai, saya ingin mengajak kepada teman-teman, jika ini teman-teman yang muslim ya, jika ini menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu. Bagi yang sudah, yuk langsung saja menyimak. Oke. Nah, di sini saya sudah buat saya sudah buka database-nya ya. Namanya saya hidden saja biar nggak kentara ya, dan tempatnya yang jelas. Intinya seperti ini, database-nya nggak ada masalah cara pengisiannya. Kemudian di bagian pendidikan, oke, di sini ada opsi pilihan ya. Sekali lagi, ini semua jenis pendidikan sudah ada, dan ternyata beliaunya ini S1 ya, S1 keperawatan, dan kemudian oke, jabatannya cukup tinggi sudah ya, lumayan, dan memang sih ya, berdasarkan tahun pengangkatan dan umurnya ya, memang sudah sewajarnya segitu, memang pangkatnya ya, sudah di ahli muda. Oke, 3D. Dan kemudian di sini cara pengisiannya udah bener ya, pak lama, karena metode pengisiannya 300-an ya untuk di ahli muda. Kita cek di sini ya, ini 3D itu berada di 300-an. Nah, di sini dia enterkan 327,027 ya. Jadi mekanismenya ini adalah mekanisme pak lama. Oke. Semuanya udah benar. Oke, good. Ini hanya 1 semester ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita cek di ruang kontrol. Oke, ternyata di ruang kontrol dia hanya memilih RHK untuk perencanaan keperawatan saja ya, dengan butir kegiatan 10 ya. Oke, nggak ada masalah, nggak apa-apa ya, dengan butir-butir kegiatan seperti ini. Yang ini jumlahnya 600, rata-rata 600 sampai ke bawah ya. Oke, nggak ada masalah, good, no problem. RHK itu mau 1, 2, 3 itu nggak ada masalah ya. Oke, lanjut kita ke bagian SKP-nya. Oke, tentu saja ini langsung otomatis seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah cukup baik. Kemudian saya ke bagian rencana aksi, apakah sudah difilter juga? Oke, ini sudah difilter juga, good. Oke, umpan balik. Oke, kita langsung saja ke umpan balik. Mana nih filternya? Kok ini? Oke, ini difilter ulang aja ya. Ini filter ulang. Ternyata belum difilter ya. Oke, seperti ini saja. Nah, oke, udah jadi ya. Oke, dengan hasil persentase 108,76% ya hasilnya. Jadi targetnya 100%, dan hasilnya jauh lebih tinggi daripada targetnya. Oke. Oke, capaian kinerjanya masih dalam kategori baik ya. Oke, lanjut. Ini baik, semua dalam kategori baik. Oke, capaian organisasinya baik. Oke, good, sejauh ini bagus. Oke, ini oke, ini juga tinggal main filter aja sebenarnya. Kalau di sini tinggal main filter saja ya, di sini bagian sini. Oke, saya bantu filter aja, saya kasih contoh saja. Oke, di sini ada beberapa uraian tugas. Oh, kenapa seperti ini? Ada yang di manual enggak di sini? Oke, nanti saya akan bantu perbaiki filenya di sini ya, biar, dan nanti saya kirim ulang saja. Oke, ini ada beberapa rumus yang ikut ya, tapi kalau apa-apa nanti saya bantu saja. Tapi cara lebih mudahnya bagi teman-teman ya, yang lain ini bisa dihapus kok, ini bisa dihapus. Jadi tinggal ini, jangan, tanda petik ini jangan dihapus ya, jadi bagian sini saja, ini sampai sini. Nah ya, oke, kemudian kita copy seperti ini, kita copy, Ctrl C ya, Ctrl C saja, saya enter lagi kembali ini, saya enterkan kembali. Oke, udah, baru saya Ctrl F, kemudian yang tadi saya pastekan di sini ya, jadi seluruhan tadi itu kalimatnya itu saya pastekan di sini, kemudian saya replace dengan kosong seperti ini. Maka ini ya, ini bagian bawah ini kosong seperti ini, kemudian saya replace all. Oke, udah jadi seperti ini. Kemudian saya ya, oke, nah ini otomatis saya kemudian
select all lagi dulu seperti ini. Saya sekalian semuanya cek. Oke, ini udah benar semuanya, udah bagus ya. Oke, ternyata oh ini masih ada sampai ke bawah. Oke, saya lakukan kembali Ctrl F ulang ini karena sudah ada ya. Kemudian saya replace ini, saya tetap kosong di bawah sini. Ini kemudian saya langsung klik replace all. Oke, udah jadi. Kemudian saya close. Kemudian saya selanjutnya saya filter ulang aja seperti ini. Ya, filter ulang. Kalau ada div seperti ini diabaikan karena memang urian untuk ini ya tidak dilaksanakan, maka eksekusinya 0, perhitungannya kosong ya seperti ini. Ini dibiarin aja nggak apa-apa. Kemudian saya filter ulang aja lagi, kemudian saya seperti ini hasilnya. Oke, ini udah jadi ya. Ini 108,76 sama dengan hasilnya yang ada di umpan balik. Oke, seperti ini ya tadi. Mana? Oke, udah sama ya. Oke, jadi kendalanya itu jadi link rumusnya saja yang tidak ngelink dengan baik. Dan cara memperbaikinya ya kayak tadi ya. Oke, silakan di pause kemudian diperhatikan pelan-pelan kembali. Kemudian kita ke bagian dokumen evaluasi. Oke, hasilnya baik. Pak konversinya tentunya dalam 1 semester ya. Ini 1 semester sampai Juni. Itu kondisinya baik. Kemudian di pak akumulasi. Oke, kita lanjut ke pak akumulasi. Untuk semester 2-nya belum karena dia belum bikin ya. Dia belum bikin. Oke, ini semester 1 nilainya. Jika ini hanya semester 1, ini klik tinggal semester 1. Tapi kalau nanti di akhir tahun nanti langsung klik semester 2 ya, seperti ini. Oke. Oke, karena penilaian semester 2 belum selesai, maka di sini 0. Oke ya. Selanjutnya kita ke bagian pak konversi. Oke, di paknya. Oke. Untuk di bagian paknya, nah di sini angka kredit lamanya. Oke, ke kredit lamanya itu nilainya kosong. Oke, mengapa nilainya kosong? Oke, kita cek di bagian peraturan ya. Ini saya sudah buat berdasarkan peraturannya. Di halaman ini Perka BKN ya, di bagian atas Perka BKN nomor 3 tahun 2023. Di sini di halaman 12 disebutkan ya. Ini halaman 12 disebutkan dan di sini saya sudah tandai, dan ini materi yang lalu juga saya sudah pernah jabarkan bahwa angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan angka kredit tidak dapat diperhitungkan. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian bawah, jadi kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi ya. Jadi kata kunci ini itu kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi. Oke, itu tidak dapat digunakan. Kelebihan angka kreditnya tidak dapat digunakan ya. Ini kelebihan angka kreditnya tidak dapat digunakan. Nah, kemudian dalam satu jenjang jabatan kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan. Oke, mana yang dimaksud? Oke, kita cek ke bagian sheet DB. Nah, kenaikan jenjang lebih tinggi itu contoh yang di sini ya. Sudah ada ini perawat ahli muda, ini dari 3D perawat ahli muda ke ahli madya. Nah, ini ya, dari muda ke madya, artinya dia naik jenjang lebih tinggi. Nah, kelebihan itu tidak dapat digunakan. Nah, makanya 327 ini ya, 327 ini kelebihannya itu 27,27 ya. Dimana mengambil tahu 27 karena ini basicnya nih 300 ya. 300 ini kalau kita kurangin saja di sini, ini ini dikurangin dengan 300 nilai basicnya, maka kelebihannya 27,7. Jadi jika kelebihannya saja tidak bisa digunakan, apalagi angka kredit basicnya ya. Jadi seperti itu. Makanya di bagian sini bagian paknya itu kosong ya. Untuk kelebihan angka kredit yang bisa digunakan dalam satu jenjang itu contohnya seperti ini, dalam satu jenjang ahli muda ke ahli muda ya. Ini ahli muda ke ahli muda, ahli pertama ke ahli pertama. Itu yang bisa digunakan angka kredit, kelebihan angka kreditnya ya, bukan angka kredit basicnya. Jadi bukan total dari sini contoh ya. Ahli pertama pemain contohnya 125. Nah, jadi bukan 125 yang digunakan, tapi 25-nya itu ya, kelebihan 25-nya itu yang digunakan untuk naik pangkat. Jadi seperti itu modelnya ya. Nah, di sini makanya angka kreditnya 0, jadi karena angka kelebihan angka kreditnya tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya maka berdasarkan akumulasi angka kredit yang diperoleh tadi di sini ya, 18,7 seperti ini, maka di sini nilainya itu langsung di sini ya. Ini angka kredit yang sudah dikonversikan tadi itu nilai di sini 18,75 ya. Ini langsung angka kredit menjadi angka kredit baru, nilainya di sini.
Nah, keterangannya minus 81. Mengapa minusnya 81? Karena targetnya untuk naik dia dari ahli muda ke ahli madya, targetnya itu 100 ya. Sedangkan dia hanya punya 18, jumlahnya 18 ya. Jadi kekurangannya adalah 81. Nah, ini ya di bawah. Jadi yang dia harus buru ini 100 ya untuk naik ke ahli madya. Ya, jadi untuk kebutuhan ahli muda yang berada di jenjang ahli muda itu butuh nyari 100 angka kredit. Nah, jadi seperti itu. Jadi 18 dikurangi 100 ya, masih butuh 81 angka kredit. Baru bisa naik ke ahli madya. Maka dalam 1 tahun itu, dalam tahun 2023 ini tidak dapat dipertimbangkan ya, bunyinya sih tidak dapat dipertimbangkan untuk dari ahli madya, dari ahli muda ya, seharusnya dari ahli muda ke ahli madya ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu jalan ceritanya ya, belum dapat dipertimbangkan untuk naik jenjang ke ahli madya ya. Oke. Saya rasa seperti itu ya. Overall semuanya cukup cara buatnya udah bagus. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Oke, nanti saya akan kirim ulang filenya yang sudah saya bikin lagi, dan beberapa item lagi akan saya bikin. Nanti saya kirimkan ulang aja. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.